Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah mengatakan dalam kitab Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Bisa dilihat di kitab Imam Suyuti. Itu beliau kesimpulannya mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa orang yang merayakan Maulid Rasulullah yusab, diberikan pahala. Kenapa diberikan pahala? Karena sudah disurvei, sudah diteliti kegiatan tersebut di dalamnya isinya kebaikan semuanya. Isinya baca Al-Quran, isinya zikir, isinya salawat, isinya memuji Nabi, isinya adalah tausiah, dan isinya adalah sedekah, memberikan makan. Maka kesemuanya inilah yang mendatangkan pahala, apalagi ditambah dengan niat mengagungkan dan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Suyuti yang bilang. Bisa dilihat dalam kitabnya. Yang kedua, seorang pakar hadis dunia, Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir 773 Hijriah meninggal 850 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hawi Al-Fatawi yang disusun oleh Imam Suyuti mengutip ucapannya Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Al-ihtifal bil maulid bid'ah. Merayakan Maulid Nabi bid'ah. Ishtamalat, tapi bid'ahnya ini mencakup alal mahasin, perbuatan-perbuatan baik. Wadiddiha, dan juga ada yang tidak baik. Maksudnya di zaman itu ada juga yang merayakan Maulid gabung laki perempuan. Gabung laki perempuan. Ada yang zikirnya berlebihan sampai lari ke sana kemari. Ya, itu juga tidak baik. Tapi beliau katakan di perayaan Maulid ada kebaikan, ada juga keburukan di zaman itu. Tapi beliau lanjutkan, faman taharral mahasin. Tapi siapa yang mencari perayaan Maulid, dia survei dari awal sampai akhir. Tidak ada satu yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada satu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Justru diperintahkan oleh Rasulullah membaca Al-Quran, salawat, memuji Nabi, memberikan nasihat, bersedekah, bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama. Maka inilah yang dinamakan bid'ah hasanah. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah hasanah. Wa illa fala, kalau tidak ada demikian maka bid'ah sayyi'at. Kalau isinya keburukan namanya bid'ah sayyi'at. Itu yang menyatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga, Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan awwalu man ihtafala bi Maulid. Orang pertama yang membuat perayaan Maulid adalah Malik Muzaffaruddin Kaukarbi. Itu beliau buat pertama kali, Raja Malik Muzaffaruddin Kaukarbi. Kemudian dibuat sayembara, siapa yang bisa mengarang kitab ringkasan Maulid Nabi, maka yang paling terbaik akan diberikan hadiah, yaitu 1000 dinar, 3 miliar lebih atau 4 miliar lebih hadiahnya, 3 atau 4 miliar. Akhirnya ada ulama dari Spanyol namanya Al-Hafidh Ibnu Dihya, beliau mengarang. Ternyata beliau yang juara 1. Maka kitab Maulid beliau lah dibaca di saat perayaan Maulid Rasul SAW pertama kali diadakan di Mosul, di Irak, oleh Raja Malik Muzaffaruddin Kaukarbi, Sahibu Erbil. Di saat itu alokasi dana untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 300.000 dinar, 1 triliun lebih habis untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ulama bernama Sibtu Ibni Zawzi yang lahir tahun 583 Hijriah, meninggal 654 Hijriah, punya kitab namanya Mir'atuz Zaman. Beliau membuat sensus perhitungan karena beliau punya masa tidak jauh dengan masa perayaan Maulid tersebut. Beliau membuat sensus perhitungan. Pada waktu itu kambing yang dipotong 5.000 ekor, dibuat gonaman maswi, kambing panggang. Kemudian ayam kurang lebih 1.000 ekor, dajajah. Kemudian farsun, kuda juga disembelih 100 ekor. Kemudian ada 100.000, ya, atau ya 100.000
zubdiyah, mentega atau jus alpukat. Kemudian ada 30.000 itu kue manis. Itu semuanya diundang warga, dikasih makan, kemudian dibuat hiasan-hiasan yang indah. Seluruh dananya habis itu 300.000 dinar. 1 triliun lebih. 1 triliun lebih. Al-Imam Ibn Katsir ketika menceritakan, bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah, beliau mengatakan raja ini raja yang baik, raja yang soleh. Dan Ibnu Katsir tidak menyalahkan perayaan tersebut. Itu Ibn Katsir. Kemudian yang berikutnya ada ulama Ibnu Hajar Haytami yang lahir 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah, punya kitab namanya Al-Fatawi Al-Hadithiyah, fatwa kontemporer. Beliau menyebutkan ajaza al-ihtifala bil mawalid allati tashtamilu ala khairin ka sadaqatin wa dzikrin wa salatin wa salamin ala Rasulillah wa madhihi. Bahwa beliau membolehkan perayaan Maulid Nabi karena perayaan Maulid Nabi itu di dalamnya isinya seluruhnya kebaikan, seperti apa? Sedekah, zikir, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa madhihi, dan memberikan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada gurunya Imam Nawawi, dan Imam Nawawi sendiri juga menyatakan demikian. Gurunya Imam Nawawi namanya Abu Syekh. Abu Syekh ini mengatakan bahwa termasuk satu perayaan yang paling baik adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim yang lahir 661 Hijriah, meninggal 728 Hijriah, beliau mengatakan fata'zimu maulidi wattikhazuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini saya baca semua. Memang dari awal Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Beliau salahkan itu maulid. Tapi bagian akhirnya beliau tutup. Namun siapa yang mengagungkan maulid Nabi, fata'zimu maulid Nabi, wattikhadhu mausiman, kemudian dia jadikan di musim tertentu, di waktu tertentu perayaan tersebut, qad yaf'aluhu badun nas, yang ada kalanya atau seringkali sebagian kaum muslimin melakukan hal tersebut, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, maka orang yang merayakan tersebut dia mendapatkan pahala yang besar. Kata Ibnu Taimiyah, bukan pahala saja, ajrun 'azim, bisa dilihat di kitabnya, pahala yang besar. Nah, pertanyaan muncul, memang agak sedikit aneh. Dikatakan di awal bid'ah sayyi'ah, sesat. Tapi di bagian bawah, kalau maulidnya itu kalau niat baik dapat pahala, berarti ada kesesatan yang dapat pahala. Ada kesesatan yang dapat pahala. Ini mustahil, tidak mungkin ada kesesatan yang dapat pahala. Berarti maknanya adalah ucapan beliau bid'ah hasanah. Bisa dilihat dalam kitab Dzar'ut Ta'arud, Ad-Dar'ut Ta'arud atau Dzar'ut Ta'arud. Di situ kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan al-bid'ah bid'atani. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanat atau mahmudah, bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Itu pernyataan Ibnu Taimiyah di kitab yang lainnya. Kemudian juga ini para ulama semua menyatakan demikian. Nah, mereka ini yang paham hadis, yang paham itu dalil, yang paham itu Al-Qur'an, yang paham itu makna perkata dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan demikian, bahwa sesungguhnya itu dibolehkan dan itu perkara yang baik. Sehingga ada seorang ulama, dia mengarang kitab maulid setelah generasi daripada Al-Imam Dahyat. Beliau punya kitab namanya At-Tanwir fi Maulidi Bashirin Nadhir. Itu kitab maulid pertama. Ulama berikutnya membuat kitab maulid. Ada namanya Maulid Barzanzi, namanya Syekh Ismail Barzanzi. Ada maulid namanya apa lagi? Syaraful Anam. Ada maulid namanya Ad-Dibai. Ini ahli hadis semua ini. Al-Hafiz. Disusun oleh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada maulid juga dari
kalau kita baca kitab Hayatus Sahabah, bukan Fadailul Amal, kitab Fadailul Amal, di situ banyak ucapan dari seorang ulama bernama Mula Ali Qori Al-Hanafi. Beliau juga punya kitab maulid namanya Al-Maulid Rawi fi Maulid Nabi, membahas tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Ada ulama juga lainnya membuat kitab maulid, judulnya Jami'ul Athar fi Maulid Nabil Mukhtar, disusun oleh Syekh Muhammad Ad-Miski. Ada juga dari kalangan habaib, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya kitab maulid Simtud Durar. Ada juga yang sekarang ini yaitu Al-Habib Umar punya kitab maulid Ad-Daiqul Lami'. Ini semua kitab-kitab maulid isinya biografi Nabi Muhammad SAW, isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, isinya pujian kepada Nabi Muhammad SAW, isinya doa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salahnya kalau ibadah maulid Nabi, nah itu gak boleh. Tapi memperingati, gak ada baliho yang tulis ibadah maulid Nabi, semua baliho tulis memperingati maulid Nabi. Dan memperingati itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fadzakir, berikanlah peringatan. Disebutkan lagi, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, beliau mengatakan makna tafsiran dari ayat tersebut artinya kisah-kisah terdahulu kita ceritakan kembali agar generasi kita ini mengambil pelajaran. Itu pernyataan Fakhrul Ar-Razi dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir. Oleh sebab itu, apalagi kita ini memperingati maulidnya seorang nabi yang paling mulia, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan Sazili yang lahir 571 Hijriah, meninggal 656 Hijriah, beliau mengutip ya daripada muridnya yang mengutip kepada beliau, Abu Abbas Al-Mursi yang lahir tahun 516 Hijriah, dari Al-Imam atau Al-Iskandari dalam kitab Lataiful Minan, itu meriwayatkan bahwa Al-Imam Abu Hasan Sazili mengatakan al-anbiya ila umamihim atiyah, para nabi yang terdahulu diutus kepada umat mereka sebagai pemberian. Wa nabiyuna Muhammad hadiah. Kalau nabi kita bukan pemberian, tapi hadiah dari Allah. Allah kasih kepada kita. Wa farqu bainal atiyah wal hadiah, dan perbedaan antara pemberian dan hadiah, li'annal atiyah lil muhtajin. Kalau pemberian Allah kasih kepada yang butuh. Memang mereka butuh ini. Ada rasul yang diutus untuk membimbing mereka. Tapi kalau kita hadiah lil mahbubin, kalau hadiah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Bagaimana tidak? Nabi ini hadiah paling terbesar. Itu Abu Lahab yang sudah dinaskan dalam Al-Quran dalam neraka, punya neraka kelas VIP. Ada kompensasi dalam neraka. Memang tidak dijadikan sebagai hukum karena ini hadis mursal. Tapi untuk fadilah amal itu boleh, karena Imam Bukhari juga ketika bermimpi juga menjadikan mimpi sebagai hujjah. Imam Bukhari ahli hadis, pernah bermimpi Nabi duduk sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Bukhari ada di samping Nabi menggunakan kipas. Jadi di kipas Rasulullah SAW ada serangga yang mau masuk ingin mendekati Nabi, maka Imam Bukhari mengipas itu serangga dengan kipasnya. Ini dalam mimpinya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafal hadis 500.000 hadis Rasulullah SAW. Beliau waktu bangun dari tidurnya, ini mimpi ditanyakan kepada ahli takwil. Ahli takwil mimpi. Wahai ahli takwil mimpi, ini maksudnya apa? Saya mimpi semalam demikian. Maka ahli takwil mimpi mengatakan, Imam Bukhari waktu itu masih anak-anak. Maka ahli takwil mengatakan bahwa engkau kelak akan menjadi pembela-pembelanya hadis Nabi Muhammad SAW.